Kalau yang kedua beramal, itu tinggal pribadi masing-masing kan? Kalau tidak, kemudian ini tidak menjadi kesadaran untuk melaksanakan hal-hal yang baik di luar sana, nanti nggak dapat berkah ilmu yang tidak diamalkan, sama dengan seperti pohon yang tidak berbuah. Nanti lama-lama bosan mau nggak ngamal. Kalau nggak ngamal nggak ada rasanya, kan begitu. Nah B yang ketiga ini yang jangankan murid, sekelas sahabat nanti pun bisa banyak yang bergugup. Disinilah teruji militansi seseorang yang mau dekat sama Allah. Apa itu B yang tiga? Bertaruh. Berani nggak kita bertaruh? Nah ini B yang ketiga ini rada berat. Pertaruhan. Apa yang berani kita taruhkan untuk kenal Allah? Allah itu kan punya prinsip, aku atau tidak sama sekali. Mana yang lebih kau cintai? Aku apa suamimu? Aku apa istrimu? Aku apa anakmu? Aku apa pekerjaanmu? Aku apa tabunganmu? Aku apa kendaraanmu? Aku apa emasmu? Aku apa posisimu? Banyak hal. Di sini bertahan. Artinya ada spekulasi. Semua nabi bertaruh, betul tidak? Semua wali bertaruh, sahabat bertaruh. Abu Bakar mempertaruhkan semua hartanya, dijual hanya untuk membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kaget, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kau jual semua hartamu? Iya ya Rasulullah. Apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Kau tinggalkan Allah dan Rasulnya. Lah kalau kita yang anak istri Abu Bakar pasti komplain, ya kan? Iyalah Pak, api tapi nih nggak mangan ini piye? Betul nggak? Umat. Ini yang paling berat, bertahan. Siti Khadijah emasnya habis, kekayaannya habis untuk membantu Rasulullah yang menegakkan agama. Kalau istri kita sekarang ya negakkan agama malah silahkan Bang, bagus, aku dukung abang belajar. Tapi kalau bisa emas nambah, kan gitu sih. Korden kan ganti, ya kan? Ini agak sulit sih ini. Betul nggak? Iya kan? Kalau membantu perjuangan itu ya mesti harus ada yang korban. Namanya berjuang, tidak disebut perjuangan kalau tidak ada pengorbanan. Tidak disebut berkorban kalau tidak ikhlas. Gue kerungu ngomongin Pak Ustadz begini Pak. Kerungu Pak, apa? Sedekah Pak. Iki bina kita sedekah ke. Bapak itu 500 ini. Aku kok yang gerak kita 200 ya Pak. Ya Pak. Oke kali Pak, limpulai lah. Ditawar. Lah ngono kok arek sugih berat. Ati-fati. Situ mau kaya. Kalau cara Islam, berilah kau akan kuberi. Kaya dengan konsep Islam, dengan konsep umum ilmu ekonomi tidak sama Pak Bu. Kalau ilmu ekonomi menabung. Kalau konsep Islam situ mau kaya sering sedekah. Pasti kaya. Beda konsep kan? Nah ini maka saya selalu bilang, kita sholat seperti sudah seperti orang Islam, kita puasa seperti orang Islam, apalagi kita berpenampilan seperti orang Islam, tapi berpikir masih seperti orang kafir, betul tidak? Nah kita pikir nabung itu yang bikin kaya, udah salah cara berpikir kita. Sedekah yang bikin kaya, hati-hati kata Allah. Berilah kau akan kuberi. Oh no. Ada dari coba telusuri dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Aib, Soeb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yanus, Zakaria, Isa, Muhammad. 4 sahabat, tabiin di bawah sahabat, di bawah tabiin, tabiin, di bawah tabiin, tabiin, seterusnya ke bawah.
para wali, semua lah. Orang-orang yang dermawan jatuh miskin, pernah dengar? Gak ada Pak Bu, orang yang dermawan jatuh kiri itu gak ada. Yang ada tambah koyo. Itu konsep Islam. Maka bertaruh ini yang paling berat. Mempertaruhkan kesenangan dunia untuk mencintai Allah sebagai bukti cinta kepada Allah. Orang kalau belum sampai belajar masih gampang meskipun susah. Artinya apa? Ya susah karena jauh, yang jauh-jauh kan susah. Tapi itu masih bisa kita ini kan. Beramal, oke lah masih gampang. Lah kalau bertaruh ini yang agak berat. Bukan agak, memang berat. Bertaruh. Termasuk bertaruh, apakah kita bertahan, tetap yakin kepada Allah meskipun pada kondisi yang sulit? Itu termasuk bertaruh. Apakah kita tetap sholat meskipun rezeki seret? Apakah kita tetap sedekah meskipun kita sedang pakai kepayahan? Karena salah satu ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra, orang yang tetap berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, nggak terpengaruh dia. Ini orang, dia bertaruh, paham ya? Di sini yang sekarang orang payah. Karena akhirnya keyakinan akan diuji di tipe yang terakhir. Siapa yang berani masuk dimensi ketiga, bertaruh, maka dia akan punya keyakinan yang kuat akan Allah kasih. Belajar dia tetap, betul tidak? Kemudian beramal dia sudah, dan dia bertaruh. Ku yakin kepadamu ya Allah. Betapa yang benar gak akan kau permalukan dan gak akan kau persulit hidupnya. Berani dia. Padahal secara akal udah gak buah gawat, secara perasaan udah gak nyaman. Tapi karena dia berani bertaruh, dia bertaruh dengan apa yang dia yakini. Kata Allah, Allah gak akan mengingkari janji. Udah, kasih bismillah. Wah, ini akan dikasih Allah keyakinan yang kuat. Nah ini, selama kita tidak berani di B yang ketiga, kita cuma mengandalkan B yang kedua, 2B, belajar dan beramal doang, tapi nggak mau bertaruh. Karena syaratnya itu ya tiga-tiga ini. Belajar ya iya, beramal ya iya, bertaruh pun dia berani. Hubbiba'an salas, kata Allah, cintai aku lebih dari 3 hal. Pertama, dari apa yang kau miliki. Kita sering bilang sahabat, agama kita agama Islam. Tiba agama Islam ini Nabi kita terakhir Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW. Beliau meneruskan agama kakeknya Ibrahim, millah Ibrahim, agama Ibrahim. Itu disebut dalam Al-Quran. Agamaku, agama yang aku bawa meneruskan ajaran kakekku, millah Ibrahim, alamillah Ibrahim, di atas agamanya Nabi Ibrahim. Bagaimana agamanya Nabi Ibrahim? Hubbiba ansalas. Allah menuntut Ibrahim mencintai Allah lebih dari 3 hal. Pertama, lebih dari yang kau miliki Ibrahim. Ini bertaruh, korban. Coba kalau kau cinta aku, kata Allah, korbankan semua untamu. 1000 ekor unta dikorbankan Nabi Ibrahim. 1000 ekor dia punya, semuanya dikorbankan. Bertaruh dengan apa yang dimiliki. Kedua, cintai aku lebih dari keluargamu. Nabi Ibrahim kembali bertaruh, sembelih anak. Betul tidak? Iya kan? Ismail 10 tahun Pak Bu nggak punya anak, kon duwe anak sini lucu-lucune kon nyembelih. Piye juga. Tapi Ibrahim sami'na wa ata'na. Betul tidak? Bertaruh dia. Cintai aku lebih dari yang kau miliki, kata Allah, lebih dari keluargamu, dan dia buktikan. Potong anak, potong. Tapi apakah Allah setega itu? Enggak, Allah ngetes. Nah misalnya, Bapak Ibu, sini, yakin nggak kepada Allah? Bapak, Ibu yakin kepada Allah? Ibu, yakin? Yakin. Bapak-bapaknya? Yakin. Berapa tabungan di rumah?
Nggak ada. Nggak ada. Uang nggak ada. Ah, noko. Noko. Betul tidak? Udah. Semua tadi datang naik kereta. Betul nggak? Tinggalkan kereta, pulang jalan. Wah, betul tidak? Betul nggak? Si kereta ya. Itu kalau bicara bertaruh. Enggak lah, ini kan kemudian Ibrahim korbankan semua untamu. 1000 ekor unta. Apa Ibrahim jadi susah dengan itu? Tidak kan? Karena Allah menguji. Sembelih anakmu, sembelih, siap. Tapi apakah kemudian Ismail disembelih? Kan tidak, diganti seekor kibas. Betul tidak? Allah cuma menguji. Terakhir, cintai aku lebih dari apa yang kau miliki, kata Allah. Cintai aku lebih dari keluargamu. Terakhir, cintai aku lebih dari dirimu sendiri. Ibrahim masuk ke api. Betul tidak? Bertaruh dengan harta, dengan keluarga, bahkan dengan jiwa dan raga. Ini sahabat. Disinilah yang terkadang kemudian baru bertaruh, kena pertaruhan pertama dengan harta sudah mikir. Betul tidak? Mikir kita masih bertaruh dengan harta aja kita udah mikir. Artinya belajar rutin, beramal rutin. Kalau nggak bertaruh dengan harta, misalnya di kampung ada sebuah aktivitas baik, entah renovasi masjid kah atau apakah, atau kita melihat masjid kita jelek, sanggup nggak kita jadi penggerak utama? Betul tidak? Itu artinya kita bertaruh. Atau apalah yang baik-baik di lingkungan masing-masing, berani nggak menjadi pelopor kebaikan? Itu arti bertaruh, sahabat. Menjadi pelopor kebaikan. Karena di luar ini sudah banyak pelopor keburukan, sangat sedikit orang yang mau jadi pelopor kebajikan. Betul tidak? Kalau pelopor keburukan ya banyak, ya kan? Ya kan? Menjadi pelopor kebaikan ini sedikit. Kita orang-orang tarbiyah ini yang mau yakin harus jadi pelopor kebaikan, jadi pelopor bukan pengekor ya. Mempelopori hal-hal baik di tengah-tengah masyarakat, hal-hal yang positif. Di kampung kita ini kok nggak ada yang jadi kori ini. Misalkan gitu ya, itu kan bagus tuh. Masa nggak ada kori? Perlu kita ambil ini, guru ngaji ini. Siapa yang bayar? Saya yang bayar. Wah, misalnya seperti itu, betul tidak? Ini bertaruh. Saya yang bayar per bulan. Yang penting anak-anak ini bisa punya kadar-kadar kori. Atau, di kampung kita ini kok nggak ada hafiz ya? Nah, misalnya kan? Wah, ya habis ya kita manggil guru. Terus siapa yang bayar? Saya yang bayar. Itu bertaruh, sahabat. Itu bertaruh dengan harta. Itu bertaruh dengan harta. Itu contoh-contoh yang kita bilang bertaruh dengan harta. Bohong kita yakin kalau nggak pernah bertaruh dengan apa yang kita miliki. Kita belum dituntut bertaruh dengan keluarga kan? Sahabat, andai Dajjal datang, situ dituntut tiga-tiganya. Betul kan? Hartanya, keluarganya, bahkan nyawa. Pertama anakmu disandra, bapakmu atau gimana kau? Nyembah aku nggak? Kalau nggak nyembah aku, bapakmu mati. Betul nggak? Kalau nggak ngakui aku sebagai Tuhan, kata Dajjal, ini istrimu kubunuh, itu anakmu kubunuh. Kita belum begitu. Maka kita ukur saja keimanan dan keyakinan kita sekarang. Betul tidak? Masih bergelut dengan sedikit permasalahan dan kesulitan, kita sudah bingung. Kita belum sampai titik itu, sahabat. Ini sudah akhir zaman, ya kan? Kata Rasulullah, umur umat Islam nggak sampai 1500 tahun hijriyah. Ini sudah 1442 hijri, ya. Tinggal 50-an tahun lagi. Anggitmu masih sibuk mikirin dunia. Pening lah, betul tidak? Dunia kan muter, pikiri, kita ikut muter, pening, betul nggak? Ya. Sama
sahabat, saya selalu bilang, usia kita tuh tinggal sisanya. Sisa itu bisa 5 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, atau bisa 1 jam lagi. Siapa? Loh, baru pulang sama tadi. Betul tidak? Yang disebut sisa bisa 1 jam lagi. Hati-hati. Bareng kami kok Pak Ustaz ngaji. Iya, gitu sampai rumah entah cemana tidur mati. Innalillahi. Betul tidak? Apa yang sudah kita persiapkan untuk sisa itu? Berapapun usia sedulur, mungkin yang usia 20 tahun sisanya tinggal. Mau yang usianya 30, sisanya tinggal. Yang usianya 40-an, sisanya tinggal. Yang sekarang ini tinggal sisanya. Bicara sisa itu bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 10 tahun lagi, terserah. Tapi yang pasti tinggal sisanya. Dan disebut sisanya itu kita nggak tahu kapan. Bisa-bisa tinggal hitungan menit lagi. Siapa tahu? Siapa tahu? Karena kematian adalah kepastian yang misterius. Pasti datangnya, misterius waktunya. Apakah kita sudah punya persiapan? Maka selalu saya bilang, di sisa-sisa ini jadikanlah kita pribadi yang terbaik. Kalau kita adalah istri, pastikan suami kita nggak menemukan istri sebaik kita. Kalau kita seorang suami, pastikan suami istri kita nggak akan menemukan suami sebaik kita. Kalau kita orang tua, pastikan anak kita nggak akan menemukan orang tua sebaik kita. Kalau kita seorang anak, pastikan orang tua kita payah nyari anak sebaik kita. Kita jiran si A, pastikan si A tidak akan menemukan tetangga sebaik kita. Begitu seterusnya. Kita bekerja pada orang, kita pastikan kalau kita meninggal duluan, orang itu nggak akan menemukan karyawan sebaik kita. Begitu seterusnya. Menyikapi sisa usia, mesti kita akan menjadi yang terbaik. Artinya, kalau di sisa usia ini kita belum sanggup meninggalkan kesan baik, binomat jangan tinggalkan kesan buruk kepada siapapun, apalagi itu orang-orang terdekat kita, suami, istri, anak, dan lain-lain. Betul tidak? Ini sahabat. Nah, jadi yang terakhir tadi bertaruh. Nah, bicara sisa, ayo, apa yang berani situ pertaruhkan? Ini yang kenanya, maksudnya mengantemnya ke situ. Bicara sisa-sisa ini, apa di sisa usia ini yang bisa situ berani pertaruhkan untuk Allah? Ayo. Kalau tidak ada, ya wajar. Kalau besok pun Allah nggak beri tempat untuk kita. Betul tidak? Apa yang bisa berani kita pertaruhkan di sisa-sisa ini? Amal baik apa? Banyak. Bertaruh itu banyak. Tadi menjadi pelopor ya, pelopor sebuah kegiatan baik di lingkungan masyarakat. Atau penomat menjadi pelopor di keluarga. Apa pelopor yang di keluarga? Ayo Pak, ayo ya, jemaah kita. Betul tidak? Jadi pelopor juga kan? Di komunitas keluarga. Jangan dirikan sholat sendiri-sendiri di rumah. Usahakan berjamaah kalau memang si bapak di rumah. Kecuali bapak ke masjid, betul tidak? Habis itu apa? Ayo semua, habis maghrib duduk rapi, matikan TV, baca dulu Quran satu ayat. Betul tidak? Loh, ini pelopor kebaikan di rumah tangga. Ini juga termasuk pelopor bertaruh. Belain sinetron atau Quran. Alah, nek satu ayatnya nggak, paling 10 menit nggak tembus. Betul tidak? Hitungan iklannya itu ketinggalan sedikit, ya kan? Tapi berani nggak kita mempelopori diri untuk seperti itu? Itu hal-hal kecil, sahabat. Tapi punya nilai besar di mata Allah karena kita sudah berani bertaruh.
Kita korbankan 10 menit kesenangan kita untuk ikut kesenangan Allah. Allah senang kalau kita baca Quran. Betul tidak? Sisanya harap mbok senang-senang sak enakmu ya, mbok silahkan. Tapi kadang-kadang untuk adil aja sama kita Allah, untuk sikit aja ngasih sama Allah kita berat, apalagi adil. Betul tidak? Itu kan termasuk bertaruh. Depan rumah becek, orang nggak ada yang peduli. Lalu depan rumah kita kok ambil cangkol, betul nggak? Kering kan, peduli setan, orang mau bilang apa? Betul tidak? Bertaruh dengan kebaikan, iya kan? Itu kan bertaruh juga dengan tenaga, ya kan? Karena kan nggak ada yang gaji ya. Kalau ada yang gaji itu nggak bertaruh namanya, itu kerja. Disebut bertaruh itu nggak ada yang gaji. Mungkin ketika kita buat malah orang menghina. Wah, disitulah pertaruhannya. Sok rajin, caper, biar. Wong kita mati nggak ngadep dia, ya kan? Kita kan mati ngadep Allah, bukan ngadep cocok tidak, ya kan? Terserah dia mau bilang apa. Yang penting kita ikhlas, mutlak mengharap ridho Allah. Selesai. Hidup ini jangan mikirin orang lah. Biar aja orang mikirin kita, ya kan? Gitu, mau kita artis, biar aja. Kalau kita mikirin dia enak kali, berarti dia artisnya. Jangan, kita artisnya gitu. Ya, itu termasuk bertaruh. Jadi kayak saya itu kan di gerbang kusiri lembu. Kalau enggak nanti apa? Saya suruh anak-anak, bang tutup pintu gerbang. Apa sih? Biar lembu nggak masuk. Kan gitu kan? Biar nggak kotor atau tanaman-tanaman di dalam lingkungan sekolah nggak dimakan lembu. Kadang-kadang hal-hal yang kita, semua potensi amal Bu, tapi hal-hal itu sering lewat begitu saja. Karena apa? Karena egonya kita, malasnya kita. Terus takut dibilang bagaimana. Ya kan? Padahal amal. Saya selalu bilang, tuh kita lewat di jalan, ada dahan ini gini. Kita udah bisa amplop. Udah ya lewat aja. Ini dahan. Mbok ngerem apa sih? Tep mandek. Betul tidak? Turun patah. Lah kita udah kena, kita biarkan orang lain kena, dosa loh, dosa sampean loh. Kalau kita udah kena, kita udah susah, kemudian kita aja udah tahu sakit, berarti orang kena sakit, berarti kita membiarkan orang sakit. Gitu kok situ mau bahagia hidup, berat. Pahamin maksudnya ya? Ini hal-hal sepele. Kalau kita masih membiarkan orang dalam penderitaan, Allah akan membiarkan kita dalam penderitaan. Ingat itu. Padahal astagfirullahaladzim. Dahan. Jagakan kereta bentar. Waduh, iki nek ngenai wong pae. Ketek. Tiap orang lewat situ dapat pahalanya. Gampang kan? Amal nggak? Amal. Pas lewat jegrek mat. Pas kita udah lewat tuh udah motong dahan. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak. Tapi kalau ceritanya begitu tiba-tiba motor terontor jebret mati. Loh, selama orang lewat dari situ pahalanya ngalir sama sampean di surga. Di barzakh. Betul tidak? Oh, itu amal jariah itu. Meskipun hanya mematahkan ranting di tengah jalan, ngalir itu. Potensi amal ini banyak sahabat. Semua titik bisa jadi amal. Kalau kita berpikirnya apa ya yang bisa menghasilkan kebaikan, semua jadi potensi kebaikan. Tapi kalau kita berpikir sebaliknya, maka semua jadi potensi dosa. Apa itu yang membuat itu? Keegoan kita, kecuekan kita, ketidakpedulian kita selain hanya kepada diri kita sendiri. Orang yang cuma mikiri diri sendiri nggak akan masuk surga. Catat.
sehebat apapun amal dan ilmu agamanya, kalau dia cuma mikirin diri sendiri, nggak akan masuk surga. Karena apa? Hadisnya jelas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kau tidak disebut beriman, kata Rasulullah, sampai kau menyayangi orang lain sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri. Artinya kan nggak boleh egois, nggak boleh mikirin diri. Orang yang beriman nggak mikirin diri sendiri. Orang yang cuma mikirin diri sendiri enggak beriman. Enggak beriman bahasa agamanya, bahasa tauhidnya kafir. Catat itu. Hati-hati sahabat. Ternyata penderitaan dan masalah kita itu datang dari diri kita sendiri, dari apa-apa yang kita buat sendiri, bukan dari orang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oke, resminya kita tutup ya dulu ya. Jadi untuk tekan, untuk bahagia, untuk tenang, untuk damai, untuk kuat, cuma 3 kuncinya: belajar, beramal, dan berani bertahan. Mudah-mudahan itu bisa memperkuat keyakinan kita. Kalau keyakinan kita kuat, maka tekanan sebesar apapun bisa kita angkat. Tapi kalau keyakinan kita lemah, maka apa yang bisa dibuat? Kalau semangat, apa yang nggak bisa dibuat? Semangat hadir dari keyakinan. Nah kalau nggak semangat, terus apa yang bisa dibuat? Betul tidak? 50 kilo pun kalau kita keyakinan kita kuat, wah gampang. 5 kilo pun keyakinan kita lemah, hapot. Betul tidak? Jadi berat atau tidaknya bukan tergantung bebannya, tapi mentalitinya, mentaliti orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik dan datang, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kesalahan saya. Astaghfirukum, kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang orang bebas.